Guys, rumah SpongeBob ada hantunya. Saat SpongeBob dan Patrick keluar dari rumahnya SpongeBob dengan membawa jaring ubur-ubur, emang rencananya mau nangkep ubur-ubur sih. Coba deh perhatikan, di sini terlihat sangat jelas bahwa pintu rumah SpongeBob ini terbuka kan ya. Sebelum lanjut, absen dulu yuk bagi kamu yang sudah klik like dan subscribe. Aku doain kamu sukses dunia akhirat ya, langsung komen amin. Malah SpongeBob dan Patrick yang dikejar ubur-ubur dan di sini pintunya masih terbuka kan ya. Tapi anehnya saat SpongeBob dan Patrick sedang terjungkir terbalik, coba deh perhatikan tiba-tiba aja pintu rumah SpongeBob ini tertutup guys. Aneh bukan? Guys, aneh banget saat SpongeBob keluar dari rumahnya, coba deh perhatikan. Jalanannya terlihat tampak mulus kan ya, tidak ada benda apapun yang terlihat mengganggu. Lalu karena SpongeBob lagi gabut, dia membuat kegaduhan dong dengan cara memukul paku di papan. Absen dulu yuk yang sayang sahabat, buktikan dengan cara komen aku sayang sahabatku, terus like dan subscribe. Anehnya di sini saat Squidward menegur SpongeBob karena membuat suara yang berisik dan SpongeBob menoleh sebentar ke arah Squidward, coba deh perhatikan. Tiba-tiba aja muncul batu di sini guys. Kan aneh ya, padahal area ini tadi benar-benar kosong loh tanpa ada batu di sini kan guys. Sungguh batu misterius yang di luar nalar kan? Guys, ternyata begini asal mula tubuh Sandy banyak durinya. Saat SpongeBob menyentuh tubuh Sandy yang berduri, tangan SpongeBob terluka guys. Sandy merasa bersalah dan langsung lari, lalu SpongeBob pun mengejarnya. Saat SpongeBob mencari Sandy, ternyata Sandy bersembunyi di balik tong sampah guys. SpongeBob mencoba menyentuhnya lagi, tapi Sandy langsung melarangnya. Lalu SpongeBob menempelkan spons-spons kecil di bagian durinya. Setelah itu Sandy menceritakan kenapa tubuhnya bisa dipenuhi duri. Jadi saat dia lahir, absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Jadi saat Sandy lahir, tiba-tiba muncul nenek sihir dari luar jendela guys. Orang tua Sandy berusaha melindunginya, tapi percuma saja. Nenek sihir itu berhasil mengutus Sandy dan ia langsung pergi. Saat nenek sihir itu sudah pergi, tiba-tiba aja seluruh tubuhnya Sandy dipenuhi dengan duri guys. Sandy menangis menceritakan kisah ini, lalu SpongeBob menciumnya. Setelah dicium SpongeBob, akhirnya tubuhnya Sandy kembali normal guys. Sandy dan SpongeBob merasa sangat senang dan mereka saling berpelukan. Keanehan di rumah Squidward Part 1. Coba deh guys perhatikan, rumah Squidward ini terlihat biasa aja kan ya, tidak ada yang aneh. Apalagi yang di samping pintu tidak ada barang apapun kan ya. Sebelum lanjut, absen dulu yuk bagi kamu yang sudah klik like dan subscribe. Aku doain kamu dan ayah ibumu kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Tetapi ketika Squidward membuka pintu, tiba-tiba aja ada vas bunga dan bunganya muncul di samping pintu dong. Aneh bukan? Kira-kira Abang Kurin mana yang mau ngirim paket bunga sampai ke Cikini Batam guys? Komen yuk. Keanehan di rumah Squidward Part 2. Terlihat halaman rumah Squidward ini tampak bersih banget kan ya, tidak ada sampah atau apapun itu yang mengganggu mata kan ya. Belum lanjut, absen dulu yuk bagi kamu yang sudah klik like dan subscribe. Aku doain kamu dan ayah ibumu kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Ketika ditinggal berkedip sebentar aja, tiba-tiba di halaman rumah Squidward ini muncul kerang guys. Lantas kerang ini munculnya dari mana? Terdampar atau bagaimana? Komen yuk. Guys, selama ini kita tahu bahwa rumah SpongeBob itu ada di samping rumahnya Squidward kan ya. Tapi ternyata kita salah. Kenapa? Karena saat SpongeBob dan Patrick baru aja selesai berburu ubur-ubur, di sini rumah SpongeBob masih sangat terlihat jelas ada di sebelah rumah Squidward kan ya. Sebelum lanjut, absen dulu yuk bagi yang sudah klik like dan subscribe. Aku doain kamu sukses dunia akhirat ya. Langsung komen amin. Tapi di sini anehnya saat Squidward pergi dengan naik sepeda dan meninggalkan Patrick dan SpongeBob di tepi jalan, coba deh perhatikan. Tiba-tiba aja rumah SpongeBob menghilang guys, yang biasanya ada di sebelah rumah Squidward, tapi sekarang rumahnya tak kasat mata. Apakah rumah SpongeBob di luar nalar guys? Coba deh komen. Kasian banget saat SpongeBob lagi naik sepeda, tiba-tiba aja dihadang banyak preman di depan rumahnya guys. SpongeBob ketakutan sampai jatuh, lalu preman ini meminta sepeda SpongeBob dan langsung membawanya. SpongeBob mengejarnya sambil menangis. Saat itu Patrick sedang bermain bola di depan rumahnya dan Patrick melihat SpongeBob dalam masalah. Akhirnya Patrick menendang bolanya sampai mengenai preman itu. Preman-preman ini terjatuh dan Patrick berhasil mengambil sepeda SpongeBob. Namun tiba-tiba, absen dulu yuk yang sayang sahabat, buktikan dengan cara komen aku sayang sahabatku, terus like dan subscribe. SpongeBob dan Patrick dikepung oleh preman-preman ini, tapi dengan beraninya Patrick langsung melawan mereka satu persatu. Sampai preman-preman ini merasa kewalahan, ketakutan, dan menyerah guys. Setelah preman-preman ini pergi, akhirnya SpongeBob bisa tersenyum lagi karena sepedanya sudah kembali. Sedangkan Patrick dan Sandy juga merasa bahagia. Guys, ayo ngaku siapa yang pernah kirim emot batu ini waktu chattingan sama temen. Kira-kira bentuknya mirip nggak sama rumahnya Squidward yang ada di film SpongeBob? Jelas mirip kan karena rumahnya Squidward ini ada di dunia nyata loh guys. Jadi BTW ulang tahunmu tanggal berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Jadi rumah Squidward ini terinspirasi dari patung batu atau patung moai yang ada di Pulau Paskah guys. Pulau Paskah ini adalah salah satu pulau yang paling misterius di seluruh dunia guys. Dan ada sekitar 600 patung batu atau patung moai yang tersebar di Pulau Paskah ini.
Guys, kasihan banget rumahnya SpongeBob kebakaran. Saat SpongeBob dan Patrick mengatakan pengen beli makanan karena merasa lapar, tapi Ibu Patrick mengatakan tidak punya uang dan langsung pergi, guys. Tentu SpongeBob merasa sedih. Lalu SpongeBob punya ide, guys. SpongeBob mengajak Patrick untuk mengambil mie di lemari dan mereka berdua berusaha mengambilnya sampai terjatuh, guys. Di sini Patrick sibuk menyiapkan piringnya dan SpongeBob sibuk memasak mie. Saat SpongeBob memasak mie, tiba-tiba aja ada lalat yang mengganggunya dan absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. SpongeBob berusaha menangkap lalat itu sampai pancinya terbakar, guys. SpongeBob merasa panik dong dan langsung menuangkan sebotol cairan ke api itu. Dan boom, kompornya meledak, guys. Ternyata SpongeBob menuangkan sebotol minyak ke api itu. Akhirnya SpongeBob dan Patrick berhasil keluar dengan selamat, guys. Dan SpongeBob merasa sangat sedih melihat rumahnya yang hangus terbakar. Kasihan banget kan ya. Guys, saat Squidward baru aja keluar dari rumahnya, tiba-tiba ditabrak SpongeBob karena kata SpongeBob hidungnya Squidward menghalangi pandangannya. Lalu SpongeBob mengajak Squidward untuk bermain petak umpet, sepak bola atau PS5, tapi Squidward terus saja menolak. Akhirnya Squidward mengajak, BTW kamu tinggal di kota mana? Langsung komen ya, terus like dan subscribe. Akhirnya Squidward mengajak SpongeBob untuk bermain pindah rumah. Cara mainnya adalah siapa yang mukanya paling jelek harus pindah rumah. SpongeBob setuju dan memilih Patrick sebagai jurinya. Lalu SpongeBob dan Squidward menghampiri Patrick dan menanyakan siapa yang paling jelek di antara mereka berdua. Patrick pun menjawab, kalian berdua sama-sama jelek, cuma aku yang tampan. Akhirnya permainan pun selesai, guys. SpongeBob dan Squidward terpaksa harus pindah rumah. Guys, saat SpongeBob menemani Patrick dirawat di rumah sakit, ibunya Patrick datang dan langsung menangis. Lalu Pak Dokter datang menunjukkan total tagihan perawatannya. Saat melihat total tagihan perawatannya, ibunya Patrick kaget dan langsung pingsan, guys. Jadi dia juga ikut dirawat. SpongeBob tidak mampu membayar tagihannya, lalu dia langsung lari meninggalkan rumah sakit. Saat di perjalanan, SpongeBob dikejar oleh preman dan saat akan dipukul, Squidward datang dan menolong SpongeBob. Dan keesokan harinya, absen dulu yuk, kamu umur berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sehat selalu. Amin, langsung like dan subscribe. Keesokan harinya, Squidward meminta sumbangan untuk biaya perawatannya Patrick, guys. Setelah uangnya terkumpul, Squidward memberikannya ke SpongeBob. SpongeBob merasa sangat senang dan berterima kasih. Lalu Squidward meninggalkan SpongeBob dan dia berubah menjadi malaikat dan terbang ke langit, guys. SpongeBob melihatnya dan mereka berdua saling tersenyum. Guys, kalian harus tahu ada dua kesalahan di kartun SpongeBob. Yang pertama, coba deh kalian perhatikan garis di dinding dekat pintu dapur ini terlihat menyentuh pintu kan ya? Tapi setelah kameramen mengarahkan ke sisi SpongeBob, lihat deh garisnya berubah tidak menyentuh pintu. Aneh bukan? Absen dulu yuk yang sayang sama teman, buktikan dengan cara komen aku sayang temanku, terus like dan subscribe. Kesalahan yang kedua, kita geser sedikit ya. Di sini di dekat pintu terlihat ada sebuah kompor kan ya? Tapi saat SpongeBob selesai mencuci piring dan pergi karena dipanggil Tuan Crab, tiba-tiba aja kompor yang ada di belakang SpongeBob tadi menghilang, guys. Mengherankan bukan? Guys, The Krusty Krab ini adalah satu-satunya restoran yang paling populer di Bikini Bottom. Restoran milik Tuan Crab ini selalu ramai pengunjungnya loh. Pantes aja Tuan Crab punya banyak uang kan ya, sampai-sampai dinding ruangannya pun berlapis uang. Guys, kalian tahu nggak ternyata BTW yang sayang sama ibu buktikan dengan cara komen aku sayang ibuku, terus like dan subscribe. Guys, kalian tahu nggak ternyata fakta unik dari restoran milik Tuan Crab ini adalah bentuknya terinspirasi dari alat perangkap kepiting loh, yaitu sebuah alat tradisional yang terbuat dari kayu, guys. Alat perangkap kepiting ini digunakan nelayan untuk menangkap kepiting dengan cepat. Pantas aja kan guys Tuan Crab betah di dalam restorannya. Guys, ada hantu di restoran Tuan Crab. Jadi saat malam hari, SpongeBob dan Tuan Crab masih berada di restoran. Dan tanpa mereka sadari, ada hantu di jendela yang melihat SpongeBob dan Tuan Crab. Ih, serem. Tapi anehnya saat, absen dulu yuk, yang klik like dan subscribe, aku doain kamu dan ayah ibumu kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Tapi anehnya saat Tuan Crab menyuruh SpongeBob lembur dan Tuan Crab pergi meninggalkan SpongeBob sendiri, coba deh perhatikan, tiba-tiba aja hantunya menghilang guys, kira-kira hantunya pergi kemana ya?